my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita nih teman-teman. Salah satunya adalah air limbah teman-teman, di mana air limbah ini menjadi salah satu momok yang menakutkan, di mana air itu pasti akan meresap ke dalam tanah ya teman-teman, dan masyarakat kita pada umumnya menggunakan sumur bor untuk mata air mereka sendiri. Dan pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta berusaha untuk meminimalisir ataupun lebih membersihkan air limbah tersebut menjadi air yang bermanfaat. Dan proyek ini dinamakan JSDP, Jakarta Sewage Development Project teman-teman. Dan ini adalah mega proyek ataupun proyek strategis nasional di mana pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan air limbah. Dan saat ini saya sedang ada di salah satu zona ataupun titik pipa dalam menyambut air limbah yang ada di sekitaran Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Cikini. Dan saya akan wawancara langsung ke pihak kontraktor sudah seberapa jauh progres dari pembangunan ini, dan kita pasti akan menanyakan apa sih sebenarnya JCC itu. Yuk kita langsung menanyakan teman-teman proyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, perkenalkan diri dulu Pak, nama Bapak siapa dan jabatan Bapak jadi sebagai apa? Jadi perkenalkan, nama saya Jidnil Ilman. Posisi saya di sini sebagai Site Operational Manager untuk paket 5, khususnya pekerjaan JSDP Zona 1. Baik Pak Jidmal, proyek ini sudah berjalan sejak kapan sih Pak? Kayaknya ini udah lama banget kayak ini proyek Pak. Ya. Mungkin masyarakat jadi, banyak yang belum tahu. Proyek kita itu kita mulai itu di bulan Mei tahun 2023 Pak. Gitu. Oke, tahun lalu berarti ya, Pak ya? Sudah tahun lalu. Nah mungkin masyarakat agak bingung nih Pak, apa perbedaan JCC sama JSDP? Apakah sama atau berbeda Pak? Jadi JSS itu sistemnya Pak. Jadi dia di dalam JSS itu nanti ada JSDP. Nah JSDP sendiri nanti ada beberapa zona begitu kira-kira. Oh gitu. Nah Pak, untuk saya melihat di berita ini Pak, banyak sekali nih zona-zona yang dibuat ya untuk pengelolaan air limbah di Jakarta. Totalnya ada berapa zona sih Pak di Jakarta sendiri, dan saat ini kita ada di zona berapa? Oke. Jadi untuk di Jakarta itu nantinya akan dibangun 14 zona, dan yang sekarang ini yang sedang kita kerjakan ini itu zona 1 Pak, gitu. Ya. Oh seperti itu. SDA DKI Jakarta mendapatkan zona yang satu ini Pak ya, dan ya, terbagi atas 2 paket ya, ya, 5 dan 6 Pak ya. Ya. Dan saat ini di paket yang ke-5 Pak ya. Benar, paket 5. Nah ini kan sistem jacking nih Pak. Nah mungkin orang-orang awam ataupun yang bukan teknik sipil ya agak bingung. Sistem jacking itu kan sebenarnya sistem tol air dalam tanah Pak ya, yang dimana pada umumnya kan menggunakan gorong-gorong segala macam, tapi ini lebih dalam lagi, ada di kedalaman 9-10 meter. Nah untuk menyambut air limbah yang ada di perhotelan, industri, ataupun rumah-rumah masyarakat ataupun di perumahan itu bagaimana Pak sistem inletnya gitu loh, yang mungkin harus dijelaskan. Jadi kalau untuk sistem pengambilan dari perhotelan itu nanti kita ada namanya sistem persil atau sambungan SR ya. Jadi kalau untuk perhotelan atau industri itu nanti dia sistemnya akan ada satu bak penampung, yang mana nanti bak penampung itu mengumpulkan air limbahnya, kemudian nanti akan kita bor menuju ke pipa induk yang sedang kita kerjakan saat ini gitu. Kalau untuk sambungan rumah atau SR, saya biasa sebutnya SR,
itu nanti ada namanya box inlet ya, bisa kita bilang itu seperti grass trap atau smell trap gitu. Jadi dari box itu nanti dia terpisah, ada yang untuk dari cuci piring, mandi, dan satu lagi khusus untuk kotoran kita gitu. Jadi itu nanti akan masuk juga ke pipa induk kita ini. Berarti nanti ada berapa shaft Pak? Dari setiap berapa meter itu ada bak kontrol ataupun shaft di situ ataupun raving shaft. Ada berapa Pak? Kalau untuk bak kontrol kita, untuk khusus paket yang saya sedang tangani, nantinya ada 141 titik, khususnya untuk wilayah Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Utara gitu kira-kira. Oh, nah Pak, untuk maintenance nih Pak, ataupun perawatan dari pipa-pipa itu sendiri, karena kita ketahui di mana air limbah itu pasti kan membawa sedimen Pak, Ya. ataupun partikel-partikel yang bisa mengakibatkan air tersebut tersendat Pak ya, karena ada sedimentasi. Nah, untuk maintenance sendiri itu seperti apa Pak caranya? Kalau menurut saya ya, dan pengalaman yang sudah saya bekerja di khusus untuk air limbah, biasanya nanti setelah ini berfungsi akan ada unit pengelolanya. Nah, nanti dia ada namanya perawatan rutin yang dilakukan oleh pengelola itu. Biasanya dia akan melakukannya itu 1 bulan sekali, atau nanti bisa ada call centernya. Misalnya nanti rumah si A mampet, nanti dia akan hubungin ke pengelolanya. Nah, nanti dia sistem perawatannya itu sistem flushing Pak. Jadi seperti dibersihkan menggunakan water tank begitu. Oh, untuk Di-wash mendorong gitu ya. mendorong air Ya, mendorong sedimen itu Pak ya. Ya. Nah Pak, untuk kesulitan nih Pak dalam pembuatan jaringan pipa ini sendiri seperti apa Pak? Kebetulan kita ini bekerjanya di perkotaan ya, otomatis yang menjadi kendala kita sendiri sebagai kontraktor itu yang pertama adalah sistem manajemen traffic. Sistem manajemen traffic kita ini karena di perkotaan mungkin kita banyak membuat kemacetan ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan seperti melakukan manajemen traffic itu sendiri. Biasanya saya selalu berkoordinasi dengan dinas perhubungan, kemudian juga dengan lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kendala kita di lapangan itu terkait banyaknya utilitas Pak. Jadi utilitas di dalam tanah tadi itu kadang ketika kita mau buat shaft itu nanti kita biasanya ada menemukan utilitas yang mungkin dulunya tidak tahu di situ ada gitu. Jadi kadang kita harus melakukan join survei dengan berbagai utilitas yang ada di Jakarta. Mungkin itu Pak yang jadi kendala. Oh, seperti itu. Nah, target untuk penyelesaian di zona 5 nih Pak, berapa lama Pak targetnya kira-kira bisa selesai? Untuk target yang kita kerjakan itu kita berharap untuk bisa selesai di 2006 bulan Desember Pak. Bulan Desember Pak. Iya, Desember 2006. Nah, terakhir nih Pak, nasihat Bapak untuk masyarakat nih Pak, karena masyarakat pada umumnya itu rata-rata Pak 90% menggunakan air tanah nih Pak. Yeah. Nah, kira-kira nasihat Bapak nih agar air tanah kita tidak tercemar oleh limbah-limbah yang bisa merusak kesehatan kita sendiri ketika menggunakan air tanah itu. Nasihatnya Pak? Mungkin saran saya untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk DKI Jakarta, agar lebih bersih dalam merawat saluran drainasenya. Karena dalam pelaksanaan kita ini pastinya kita akan mengganggu juga terkait saluran-salurannya juga. Jadi yang pertama, kita ini berupaya supaya air tanah kita itu tercapai indeks kesehatannya tercapai. Jadi nanti saya harap ketika proyek ini sudah selesai dan sudah berfungsi, ikutlah untuk merawat air tanah kita. Mungkin kira-kira itu Pak. Oke, satu lagi Pak, sebenarnya agak kelewat nih. Ini sebenarnya outlet dari aliran air ini kemana sih Pak nanti outletnya? Untuk zona 1 outlet kita nanti ada di Pluit Pak. Oh, Pluit. Di Pluit. Oh, Pluit, dan Ya. Pluit itu nanti di situ ending dari pengolahan. Jadi
saat ini hanya dibuatkan jaringan ataupun jalur air limbah tersebut. Nanti outletnya itu akan berada di zona 1 di Waduk Pluit itu, Pak ya? Iya, iya. Dan setelah diolah sedemikian rupa menjadi air yang bermanfaat, maka air tersebut akan berhilir di Waduk Pluit itu sendiri, Pak ya? Benar, iya. Sebagai resapan air kita ataupun sebagai cadangan air kita ya, Pak? Benar, ya? ya. Nah, Pak, kan banyak warga nih, Pak, di sekitar Waduk Pluit nih, Pak, yang di sisi selatan kalau tidak salah. Nah, kira-kira, Pak, masyarakat sekitar situ harus seperti apa sih, Pak, agar air yang sudah diolah capek-capek nih, Pak, dari air limbah menjadi air yang bermanfaat, sebaiknya masyarakat sekitar situ seperti apa, Pak? Kalau menurut saya ya, itu tadi kembali seperti yang saya sampaikan, harapannya ketika nanti sudah berjalan seperti yang direncanakan oleh pemerintah, terkait kita sudah menyediakan sistem pengolahan air limbah kita, dan endingnya nanti di Pluit, harapannya yang di Pluit juga jangan sampai mencemari lingkungan seperti buang sampah sembarangan, membuat sistem pengolahan yang kita buat ini jadi sia-sia. Mungkin kira-kira itu, Pak. Jaga kebersihan sekitar waduk, karena nanti itulah yang menjadi sistem cadangan air kita gitu. Kira-kira begitu, Pak. Iya, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Jitnil ya, bahwa upaya pemerintah kita saat ini saya akuin sangat bagus sekali teman-teman, apalagi SDA DKI Jakarta saat ini sangat serius dalam pengelolaan air teman-teman. Di Jakarta saat ini juga titik-titik banjirnya terus semakin berkurang ya, alhamdulillah, dan saat ini SDA DKI Jakarta menambah kenyamanan kita melalui pengolahan air limbah menjadi air yang lebih bermanfaat. Kadang saya berpikir seperti ini teman-teman, pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus ya, sudah olah air kita, air limbah menjadi air yang bermanfaat, tapi nanti di hilirnya itu akan di Waduk Pluit, dan kita tahu ya Waduk Pluit itu di situ banyak sekali warga ataupun masyarakat yang tinggal di rumah-rumah semi permanen. Saya jujur sangat berharap sekali warga-warga yang di rumah semi permanen di situ, tolong banget jangan jadikan waduk itu, Waduk Pluit, sebagai tempat sampah kalian teman-teman, karena beneran percuma 14 zona se-Jakarta Raya ini berhilir nanti di Waduk Pluit sudah menjadi air bersih, tetapi kalian, maaf sekali, kalian yang tinggal di pesisir Waduk Pluit tersebut tetap menjadikan waduk itu menjadi tempat sampah kalian, maka semua yang dilakukan oleh upaya pemerintah kita hasilnya nol besar karena menjadi air limbah kembali. Seperti itu, Pak ya? Iya, kira-kira begitu. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita, teman-teman, dalam membangun negeri ini. Salah satunya jangan membuang sampah sembarangan, dan air limbah kita olah sedemikian rupa menjadi air yang lebih bermanfaat. Dan kami berdua teman-teman mohon maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Jitnil Ilman mohon undur diri dari zona 5 paket 1 JSDP wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Cikini. Ya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Maju.